Welcome to Temcast, Taruna Mandiri Podcast. Sebelum kita masuk ke program Temcast, gue mau kenalin dulu nih, nama gue Rara. Nama gue Tegar. Nama gue Keisha. Dan gue Paweh. Jadi pada kesempatan kali ini dan di program OSIS kali ini kita bakal bawain program namanya Spooktober. Apa sih itu Spooktober? Apaan sih tuh? Jadi Spooktober itu adalah program yang dibikin oleh Divisi PDD dan Kesenian untuk universitas kalian lewat DM atau mungkin blog yang kita bakal yang udah kita buat. Dan habis itu kita bahasanya di podcast ini. Stay tune. Asik. Ini bakal menarik banget nih ya. Karena kita juga belum ngeliat nih. Kita belum ngeliat juga ceritanya kayak apa. Jadi bener-bener kita perdana surprise banget. Kita bakal bacain cerita dari teman-teman Taruna Mandiri. Betul. Jadi tuh tadi Pak Weh ngejelasin juga kan ya, ada yang mengirim dari box. Ya betul banget. Boxnya kayak gimana sih? Boxnya mana sih? Boxnya kayak gimana? Mana nih yang boxnya? Rifki. Ini boxnya. Wow, boxnya. Oke. Wah, iya. Boxnya. Kreatif banget sih. Namanya Lucu banget. Apa? Spooky Box. Spooky. Spooky ya. Spooky box. Oke, kita langsung bacain aja nih. Pasti yang nonton nih udah penasaran banget. Jujur gue juga penasaran. Oh, iya. Ini namanya disamarin ya, tapi kita manggilnya Kuntil Bogel. Oke. Jadi ceritanya gue pernah nginep di satu villa di Bandung bareng sama teman-teman orang tua gue, kata dia. Nah, jujur pas kesana, pas nyampe di villa itu, gue tuh nggak mikir aneh-aneh. Singkat cerita, sampai nih di villa jam 6 pagi. Gue tercengang banget sama villanya karena itu beneran semewah itu. Gue nginep di sana selama 3 hari 2 malam. Mewah banget nih ya berarti. Awalnya semua fine-fine aja. Pas gue dari pagi di sana, sampai akhirnya pas sore kita tuh udah mau persiapan tidur. Oh berarti mereka bareng-bareng udah mau tidur nih ya. Sudah mau tidur. Salah satu om gue namanya Om Dika. Nah si Om Dika ini ke kolam renang. Padahal yang lain itu lagi ada di ruang tamu lagi nonton film gitu. Tiba-tiba singkat cerita ya, tiba-tiba kita satu villa kaget sama teriakan dari arah toilet dekat kolam renang. Oke, jadi itu teriakan omnya apa gimana tuh? Iya, teriakan omnya. Jadi for information, si kolam renangnya ini ada di bawah villa gitu loh. Jadi ini villanya terus turun, di situ ada kolam. Nah, kolamnya itu juga udah warna hijau. Oh, berarti udah lama nggak dipakai. Iya, udah lama nggak dipakai. Dan nggak diurus juga. Iya. Kadang tuh kan Lumutan kan. iya. Di sampingnya itu ada toilet. Oke. Jadi kita semua keluar dari villa dan gue mutusin buat turun dan keluar juga dari dalam villa itu. Nah, terus teman-temannya bokap gue yang laki-laki ngecek ke dalam toilet kolam renang. Which is itu yang di samping kolam renang kan toiletnya. Ya. Pas dicek, tiba-tiba di dalam situ ada Om Dika lagi berdiri di pojok kolam renang sambil bengong. Maksudnya di pojok toilet kolam renang. Jadi di toilet, ya, Om Dikanya di sini. Om Dikanya tuh di dalam toilet itu. Oh. Lagi berdiri sambil ngadep pojokan. Pas lagi dicek, iya bengong. Oke. Akhirnya Om Dika ini dibawa masuk ke dalam villa dan bokap gue langsung berniat manggil beberapa penduduk atau berarti omnya kadang kaku apa bengong? kaku aja kayak berdiri gitu. Kayak bengong dan tempat kosong. Dan tatapannya kosong. Pas di bawah juga berarti Pas di bawah tatapannya kosong digotong. Oke. Akhirnya Om Dika ini masuk ke dalam villa dan bokap gue berniat untuk manggil beberapa penduduk buat nyariin orang pinter atau Pak Ustadz lah ya. Tiba-tiba pas bokap gue mau buka pagar di villa itu, ada Pak Ustadz udah berdiri di depan pagar sambil ngomong, saya udah tahu kan seperti ini. Wow. Sumpah. Berarti sering gak sih? Iya. Berarti bukan cuma satu kali. Benar. Dan udah gue dia film juga. Sebelum Kunti Bogel ada lagi Ki. Iya. Ya sebelum kejadian si Kunti Bogel ini, kejadian omnya Kunti Bogel ini sebenarnya pasti udah ada.
Udah berkali-kali berarti Iya, ya. benar. Berarti emang mungkin di balik villa yang mewah itu terdapat Ada. rahasia yang adalah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, saya udah tahu akan seperti ini kata Pak Ustadz ya. Pak Ustadz itu langsung masuk ke dalam villa dan ternyata Om Dika beneran kerasukan. Astagfirullah. Setelah didoa-doain, Om Dika sadar sambil ngomong, perasaan tadi gue lagi pipis. Ini Gitu. bisnis siapa itu? Akhirnya belum sampai 1 malam, harusnya tadi dia mau nginep 3 malam ya. Ya. Belum sampai 1 malam, dia semua cabut sama teman-teman. Jadi orang berarti tua. nggak nyampe 3 hari gitu enggak, ya? nggak nyampe sesuai 3 hari. planning berarti ya. Tapi sumpah gue yang kayak beneran mending banget. Tapi tadi gue mending. Berarti itu dia berarti pulang atau pindah Pulang. berarti udah Pulang. gagal ya, gagal. Pulang, tapi kayak serem Bayangin sih banget. katanya itu. Katanya gue lagi pipis. Dia sadarnya, ternyata Udah di- perasaan tadi gue lagi pipis gitu. Ih, setannya tipis kali ya. Hidup tuh Oke, biasanya. jadi waktu itu sekitar jam 10 malaman aku nangis nggak mau tidur. Kalau nggak sama bapakku, jadi dia nggak mau tidur kalau nggak sama papahnya. Apa? Oke, ini biar nggak pusing, jadi bapak aku kerja shift-shiftan. Terus pokoknya kalau berangkat pagi pulang, kalau pagi pulang siang, kalau berangkat sore pulang malam gitu loh. Terus pas banget malam itu bapak aku belum pulang. Nah, namanya anak kecil gitu kan. Gue tuh masih belum tidur ya. Udahlah, gue gak mau tidur gitu kan. Kalau anak kecil tuh masih gitu kan. Terus sampai dia tuh nangis gitu kan. Sampai ibunya bilang, tuh kesana nungguin bapak pulang. Nyuruh keluar. Ibu nyuruh dia keluar sambil kayak, tuh sana nungguin bapak keluar rumah. Keluar rumah. Teras mungkin ke teras. Iya, mungkin di luar kelas sambil nungguin itu ya kan. Terus di situ aku makin kejar nangisnya, dan selang beberapa menit bapak aku pulang dan aku senang banget dong. Terus naik ke motor, duduk di depan. Oke, stop dulu. Sebelum lanjut aku mau kasih tahu denah rumah aku. Jadi rumah aku terakhir terus menjorok ke bawah gitu. Jadi abis dari rumah aku gak ada jalan lain, cuman Jalan empang buntu sama berarti kebun. ya. Iya. Punya keluarga aku. Kalau digambarin kira-kira kayak gini, nanti aku contohin fotonya. Oke, lanjut. Pokoknya kebayang lah ya guys, Ya. gitu kan. Jadi kalau menaruh motor tuh harus lewat pintu depan, sedangkan posisi aku naik motor itu di pintu ruang tamu. Namanya anak kecil pasti ada aja lah ya tingkahnya. Betul. Padahal bisa aja aku masuk rumah terus nunggu bapak aku di kamar, tapi aku malah ikut naik motor sampai pintu depan. Nah, pas aku udah di motor, aku kan duduk di depan ya, karena masih kecil. Terus lihat bapak kaca spion, ada perempuan pakai baju putih, mukanya ketutupan rambut hitam lebat, panjang, terus kusut lagi duduk di jok belakang motor. Di situ aku Belakang bapaknya nge-freeze. dong. Iya, terus kayak dia langsung nangis kejer, jadi-jadinya sambil bilang itu di situ nunjuk ke motor, dan aku gak inget apa lagi kata ibu aku. Jadi mungkin dia gini gak sih, dia kan lagi nikmatin mungkin ya, dia tuh lagi nikmatin perjalanan sama bapaknya, terus bapaknya, terus pas dia lagi lihat spion, Nggak sengaja tuh ya. nggak sengaja kayak sengaja. Aduh, gue kalau gitu gue Lebih serem tuh kejadian di rumah. Langsung pingsan. Di teras rumah ya nggak sih? iya di daerah, kayaknya dia mau pergi gitu kan sih. Iya, mau pergi gak sih? Iya mau Bukan pergi. dari depan rumah mau masuk ke depan pintu, mau masukin motor mungkin. Atau pengen Ada gambarnya. Oh, guys, itu udah dia nanya. gambarnya, guys. Mungkin dia pas bapaknya datang. Ya ampun sampai ada denanya. Oke. Niat banget Pas tuh. bapaknya datang, Iya. dia bisa Oh, naik iya. mau masukin motor. Nanti kita sekalian, masukin ke ya. situ ya. Kita langsung aja. Oke. Lanjut cerita ketiga, tapi kita kali ini bakal ambilnya Dari dari spooky box. box-nya. Dari box ini guys. Ini yang spooky Tapi box tadi Tegar di aja depan. yang ngambil. Aduh. Taruh gue dulu ya. Hah? Gue yang ambilin ya. Ya. Iya. Oke. Udah, lanjut. Dari Geni dan Namira. Hai Geni Namira. Hai. Ini dari kelas 8 ya. Oh, SMP. Oke. Pantes Aku mulai tidak bacain. ini. Oke. Jadi, pas LDKS tanggal 26 di Villa. Baru berarti. Berarti LDK. LDKS iya pas LDKS. Oke di Villa ya sih. Kita di Kopassus. Oh, Kita beri kopasis. Jadi katanya kami ngalamin hal yang aneh banget parah. Oke. Awal mula ceritanya itu pas guru-guru ngasih free time.
free time ke villanya, ke anak-anak. Jadi kita bisa keliling villa-villa gitu. Oke. Aku Berarti sama paham, Jenny, paham. oh berarti yang tuh cerita itu tuh Namira, soalnya Iya. aku sama Jenny. Oke. Aku sama Jenny akhirnya Oke. iseng-iseng muterin villa padahal udah maghrib ya. Iya. Salah juga. Salah juga di Namanya jalan. anak baru puber biasa anak kepo. Oke lanjut. Oke, lanjut. Gak ada yang aneh sih katanya. Pas itu karena emang suasananya masih agak rame. Of course. Habis capek-capek jalan, akhirnya kita mutusin buat balik ke kamar. Kamar aku emang paling pojok, dan agak gelap. Di sebelah deretan kamar. Oh, di sebelah deretan kamar-kamarnya Oke. juga ada kayak taman kecil gitu. Oh. Ada. Tapi gelap banget. Nah, ini gelap banget. Kamar aku juga agak tersembunyi. Jadi itu kayak paling pojok, udah gak kelihatan. Terus ada Lupakan lah. sembunyi. Wow. Gelap lagi. Serem ya. Tangan gue kesemutan bentar. Dan jalan atau akses buat ke sana juga agak kecil. Dan saat itu cenderung gak ada orang. Itu bagian sepi sih. Aku sama Gini pun akhirnya jalan ke arah kamar. Pas kira-kira udah 2 kamar lagi nyampe, kita berdua dengar suara orang cewek menjerit. Tapi suaranya tuh kayak serak gitu. Aduh. Dan kayak sambil tutup mulut aja kayak Oh, Jadi gini, kayak dikekep. Iya, gitu. Jadi sekap gitu ya. Nah, Oke, awalnya aku kira cuman aku yang dengar, tapi pas nengok ke Geni, Oh, wow. Oh, berarti dia Ternyata dia juga dengar. Bisa soalnya Iya. benar berarti ya. kita berdua akhirnya berhenti dulu. Nungguin suaranya atau jutanya hilang. Hilangnya juga gak lama katanya. Kami pun lari ketakutan ke kamar. Pas nyampe di kamar dan udah agak oke. Maksudnya udah kayak oke, udah gak ada apa-apa lagi. Kita pun mulai open sesi Q&A sama teman-teman yang lain. Dan teman-teman kamar Geni yang lainnya juga kayak ngerasa serem gitu. Dan mungkin ya mereka juga ketakutan sih di villanya. Sampai sekarang katanya mereka masih ketakutan sampai sekarang. Kita gak tahu itu suara apa, dan mungkin itu ya nggak jauh ya setan, apalagi kan. Tapi gue pernah denger ya, kalau hantu udah bisa ngeluarin suara atau dia udah bisa nyentuh, energi tuh gede banget. Udah gede banget dan dia udah ngeluarin energi sih. Bener-bener. Dan dia kasih Mereka juga teman sekamar aku juga ada yang tinihan karena bolos sholat awok. Well, Oke guys, Oke. kita bakal bacain cerita keempat. Ini mau dianonimin namanya, jadinya Mak Nyoy. Oke. Jadi awal mula kejadian itu pas si Mak Nyoy ini lagi main sama teman-temannya jam 9 malam. Jadi di malam itu Mak Nyoy dan teman-temannya lagi main di depan rumah si Mak Nyoy. Nah, si teman Mak Nyoy ini namanya Taufik, bilang ke Mak Nyoy kalau dia tuh gabut banget, terus ngajakin temennya yang satu lagi namanya Nadif untuk nelusurin pos kompleknya dia gitu. Oke. Kebetulan posnya itu gelap banget dan di atas pos itu ada hutan semua. Mak Nyoy sama Nadif tuh iyain aja karena posisi mereka juga lagi gabut banget. Ya udah akhirnya mereka bertiga nelusurin dia tuh posnya di komplek itu gitu. Di pertengahan jalan si Mak Nyoy ini tuh iseng buat ngerekam sambil ngevlog. Oke, buat Nah, pas rekaman pribadi lah ya, buat iya. kenangan gitu. Nah pas udah sampai si Taufik, which is ini temannya si Mak Nyoy ya, tiba-tiba langsung ngajakin balik. Terus gak lama kemudian hawanya tuh tiba-tiba jadi sunyi, dingin. Tiba-tiba si Nadif ini kabur dan si Mak Nyoy sama si Taufik ini kabur tapi ditinggal nih sama si Nadif. Tapi Iya, sama-sama lari nih berarti ya. Iya, Tapi dia kurang duluan ajar. si Nadif. Iya, kayaknya Iya, gitu deh. kurang Jadi dua ajar orang si ini Nadif. Emang parah ya. Nadif. Pas udah sampai di depan rumahnya si Mak Nyoy, ditanyain terus Mak Nyoy sama si Taufik nih nanyain ke Nadif, Dif kenapa gitu, kok tiba-tiba kabur. Terus si Nadif bilang kayak gini, tadi gue ngeliat ada putih-putih di pertigaan kanan pos. Nah akhirnya si Mak Nyoy sama si Taufik ini refleks merinding di situ. Jangankan kamu, kita pun merinding di sini. Nah mereka bertiga mutusin buat pulang ke rumah masing-masing. Di situ Mak Nyoy duduk di sofa sambil ngeliat video yang tadi iseng buat ngerekam, yang tadi buat ngevlog Ya, itu. yang tadi itu ya. Awalnya masih ketawa-ketawa aja, dan terus pas udah sampai di pertigaan pos dan posisi kamera lagi menghadap kanan, itu bener aja ternyata apa yang dilihat sama si Nadif ini benar. Ternyata ada putih-putih. Di situ Mak Nyoy masih nggak percaya sama sekali. Nah, udah gitu di situ ya kelihatannya ada sosok baju putih, rambutnya panjang, dia lagi ngeliat ke mereka bertiga. Terus si Mak Nyoy sontak merinding banget dan langsung nge-share videonya buat diliatin gitu. Nah,
mereka bertiga mutusin buat ngecek ke pos besok pagi harinya gitu. Terus si Manyu ini siap-siap mau tidur. Nah awalnya si Manyu ini bisa tidur tapi kebangun di jam 2 pagi. Di situ tangan sebelah kiri Manyoy dingin banget padahal AC kamar tuh di sebelah kanan kamar, dan di situ posisi si Manyoy lagi tidur sendirian di kamar ortunya gitu. Jadi terus si Manyu ini panik lah ya. Tiba-tiba kucing gua yang ada di luar kamar ngeong-ngeong kayak manggil-manggil gitulah pokoknya. Terus tiba-tiba badan si Manyo itu bangun lagi, dan terus si Manyo nggak bisa tidur sama sekali pas hari itu. Badan Manyo keringetan parah. Ya pokoknya kayak efek dari ngeliat gitu kali ya. Kadang kalau misalkan kita habis ngerasakan malam atau kapan itu kadang emang suka nganan sih Ada namanya. after effect Iya, ada gitu. after effect. Makanya teman-teman Kalau udah janganlah gabut di tengah malam. Iya. Kalau kalian gabut di tengah malam, mending nih ya sholat tahajud, Nah. sholat isya, mengaji. Insya Allah Insya Allah. Insya Allah. Malah digangguin pas sholat. Jangan dong. Oh enggak. Enggak Jangan dong. dong. Gitu. Iya. Akhir dari part 1 teman-teman ya. Oke. Ini namanya mana? Oke, ini cerita dari Frostista. Wush, Frostista. Hai Frostista. Frostista. Nama samaran teman-teman ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Hai kak, aku mau cerita tentang pengalaman horor aku. Jadi pas bulan Juli, tepatnya pas libur sekolah, aku, mama, dan kakakku pergi ke Jawa. Kami di Jawa ingin menghadiri pengajian nenekku. Jadi nenekku itu sering sakit, dan mama, tante, omku memutuskan untuk mengadakan pengajian, berharap nenekku akan lekas sembuh. Nah kejadian ini terjadi di hari Sabtu pas malam hari pada jam 7 malam. Di rumah nenek dan kakekku sedang sibuk untuk mengurus pengajian nenekku. Aku membantu untuk menggelar karpet dan menaruh minuman aqua di tengah-tengah karpet itu. Biasa ya di tempat pengajian. Oh, biasa aja ya. Batu. Awalnya semua berjalan lancar sampai jam 10 malam. Di jam 10 malam itu tiba-tiba terjadi gempa cukup kencang. Dan di saat itu di kejauhan aku melihat sosok perempuan dengan rambut panjang di kejauhan. Ini jauhnya jauh mana ya? Di kejauhan. Oke. Perempuan itu menggunakan baju berwarna putih, dan saat itu juga aku langsung tahu dia siapa dan memutuskan untuk pura-pura tidak melihat. Saat acaranya sudah selesai, aku sibuk untuk membereskan sisa-sisa dari pengajian tadi. Saat sudah selesai di jam setengah 12 malam, aku merasakan aura yang cukup bikin merinding dan di sekitaran ruang tamu. Seperti ada bau-bau melati. Karena sudah tidak tahan dengan baunya, tanteku memutuskan untuk menelpon temannya. Kebetulan temannya lumayan pintar untuk masalah yang berbau mistis. Oke, temennya berarti yang Iya, yang orang begitu, pintar orang itu ya. Oke. Dan ternyata benar, dugaanku di teras rumah kakekku ada sosok perempuan itu sedang duduk di kursi. Sejujurnya aku takut, tapi aku membuat ekspresiku seolah-olah tidak takut. Dan setelah itu, aku memutuskan untuk tidur walau aku masih sedikit takut. Keesokan harinya, di hari Minggu, tepatnya di hari terakhir pengajian nenekku, aku, tanteku, dan kakekku pergi memesan kue untuk pengajian nanti malam. Setelah selesai pesan, kami juga pergi untuk memesan ayam bakar. Setelah selesai juga kami balik pulang. Skip di malamnya jam 6 malam, berarti pas maghrib ya. Aku dan kakekku keluar untuk mengambil pesanan yang tadi telah dipesan. Pas sampai di rumah, nenekku bilang kalau dia ingin memakan ayam bakarnya. Memakan ayam bakar. Sebenarnya tanteku tidak mau mengasihnya karena neneknya habis makan, makanya tantenya nggak ngasih. Tapi tanteku tetap kasih, walaupun cuma sedikit. Pas tanteku pergi ke dapur, tiba-tiba nenekku makan. Makannya tidak normal, seperti orang yang rakus. Karena omku sudah kesal, dia mengambil makanannya. Oh, berarti omnya ngambil makanan dari neneknya ini. Ya, oke. Neneknya marah, seperti anak kecil. Dan omku yang kelima berusaha untuk menenangkannya. Dan ternyata nenekku dirasuki anaknya buto ijo. Buto hijau. Nenekku zaman sekarang. Nenekku dirasuki anaknya buto ijo. Aku lupa namanya. Saat nenekku sudah sadar, itu setannya ingin merasuki mamaku tapi tidak bisa.
Oke, cukup. Intinya butuh hijau. Oke, intinya Butuh hijau. berarti yang lapar adalah Butuh hijau. Butuh hijau. Adanya lemas, nyapi, Aduh, makan. gue merinding. Momnya lagi. serem banget. Ini plot twist juga nih. Tiba-tiba butuh hijau. Ini jarang dirasukin butuh hijau itu jarang. Jarang banget. Kita udah selesai di part 1. Nanti kita bakal lanjutin cerita-cerita dari teman-teman di part 2-nya. Part 2-nya, stay Bakal tune lebih ya. seru lagi. Bakal lebih seru lagi karena Panjang-panjang. kita bakal punya cerita horor masing-masing. Yes, Daddy. Oke. Oke. Sudah nih penutupan. Oke. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan Support this channel. benar. Dan bunyiin notifikasinya nggak sih? Ya, agar tidak tertinggalan video-video Iya. selanjutnya. Benar. Dan apa ya? Dan kirimin juga apa ya? Promosiin juga nggak sih? Ya, share-share juga ke teman-teman kalian. Oke. Bye bye guys. Bye bye guys. See you.